Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa barakatuh. Amin. Wal maqalatu tsalisata asyrata, dan maqalah yang ke-16 kitab As-Solibat an ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah, ahli bijak. Kalau ahli hikmah ini sih yang dikatakan dengan ahli hikmah itu bukan ahli nujum, bukan ahli yang bisa merawang nasib seseorang. Ahli hikmah itu yang lisan dan perbuatannya itu bisa menjadi uswah hasanah, bisa diikuti, punya kebaikan-kebaikan. Anna sya'airul imani, bahwasanya simbol-simbol keimanan atau tanda syiar iman, simbol-simbol keimanan itu a'lamuhu, itu tanda-tandanya arba'atun, 4 minal amal, dari perbuatan-perbuatan. Syiar iman itu, simbol iman itu, yang pertama at-taqwa, takwa. Apa takwa itu? Wa huwa fi ta'ati yuradu bil ikhlas. Yang disebut dengan takwa dalam ketaatan itu adalah ikhlas. Wa fil ma'siyati, takwa kalau dalam hal maksiat yuradu bihi at-tarku wal hadru. Kalau takwa dalam ketaatan, maka itu disebut ikhlas. Kalau dalam hal kemaksiatan disebut dengan definisinya itu adalah meninggalkan wal hadru, dan menjauhi, menghindari. Jadi menghindari perbuatan maksiat, menjauhi maksiat, itu juga disebut dengan takwa. Kalau dalam hal ketaatan, kita taat kepada Allah, perintah Allah kita kerjain, maka itu namanya takwa ikhlas. Wakila, ada yang mengatakan bahwa takwa itu muhafazatul adab syariah, menjaga, memelihara adab-adab yang sesuai dengan syariat. Wakila, ada yang mengatakan juga takwa itu huwa al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Takwa itu juga ada yang mendefinisikan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan. Sallallahu Nabi Muhammad, itu takwa. Definisi takwa itu luas. Makanya takwa di sini saking pentingnya, ini masuk dalam rukun khutbah Jumat. Ingetin wasiat takwa. Makanya jamaah kalau sholat Jumat, jadi dengarkan khutbahnya imam. Kalau umpamanya ada imam atau khotib yang tidak menyebut wasiat takwanya, berarti khutbahnya gak sah. Ya, dikatakan gitu, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun, itu wasiat takwa. Ada lagi, kalau ini dilengkapi dengan bahasa Indonesianya, mengingatkan, meningkatkan takwa, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan itu segala dilarangnya. Nah itu itu rukun khutbah. Yang mudah-mudahan sih itu mudah perhatiin khotibnya. Jangan kalau umpamanya ada khotib yang tidak menyebutkan usikum wa nafsi ittaqullah haqqa tuqatih, nah itu berarti khutbahnya enggak sah. Karena dinasihin karena beliau menyampaikan mendengar ada khotib yang wasiat takwanya pakai ayat Quran baik. Seperti gini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah itu ada khotib yang wasiat takwanya pakai ayat Quran, padahal ayat Quran juga itu bagian dari rukun khutbah. Nah, jadi kita juga perlu perhatiin tuh. Makanya ada khotib yang wasiat takwanya itu di ayat Quran itu udah sekalian. Tadi nasihat begitu. Padahal wasiat takwa itu juga jadi rukun tersendiri. Baca takmir, kemudian wasiat takwa, baca sholawat, doa orang muslim wal muslimat, kemudian baca Quran. Pentingnya takwa. Ya, takwa itu bisa bermakna mengerjakan perintah Allah, takwa, ikhlas,
menjauhi ketaatan, menjauhi perbuatan maksiat, itu juga bagian dari takwa juga. Memelihara adab-adab yang baik sesuai syariat, takwa juga. Mengikuti sunnahnya Nabi, takwa juga. Wal haya'u, yang kedua simbol keimanan. Yang pertama takwa, yang kedua al hayy wal haya'u, yang kedua adalah malu. Wa huwa naw'ani, dan malu itu ada dua macam. Nafsaniyun, ada haya atau malu yang nafsani. Haya nafsani atau malu nafsani itu maksudnya apa? Wa huwa alladhi khalaqallahu ta'ala fi nufusi kulliha kal haya'i min kashfil awrati wal jima'i bainan nas. Yang disebut dengan malu nafsani itu yang sudah Allah ciptakan, setiap orang itu punya dalam jiwa kita. Nah, sifat malu buka aurat, sifat malu umpamanya berbuat sesuatu di depan orang banyak dia malu, yang bikin malu, itu namanya malu nafsani. Wa imaniyun, kemudian ada malu yang imaniyun. Malu iman itu bagaimana? Haya imani, bahwa ayam na'al mu'minu min fi'il ma'asi khawfan min ta'ala. Nah, yang malu imani itu adalah dia itu menghindari perbuatan maksiat, gak mau berbuat dosa, malu berbuat maksiat, malu berbuat zalim. Apa alasannya? Khaufan min Allah Ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dengan malu imani. Ada malu nafsani. Malu nafsani itu berarti malu yang biasa-biasa, itu normalnya gitu ya, secara alami lah. Buka aurat, buka bajunya, ya itu malu nafsani. Ada malu yang imani. Malu imani itu malu karena berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simbol yang ketiga wasyukru, syukur. Bahwa syukur itu apa? As-sana'u 'ala muhsinin bi dzikri ihsanihi. Syukur itu memuji, pujian kepada orang yang telah memberikan perbuatan baik, bi dzikri ihsanihi, dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Fal 'abdu, maka seorang hamba itu yashkurullah, bersyukur kepada Allah. Kalau ada seorang hamba bersyukur kepada Allah, itu maksudnya bagaimana? Yasna alaihi bidzikri ihsanihi, ya, yasni alaihi bidzikri ihsanihi alladhi huwa ni'matu. Yaitu kalau ada seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, berarti maksudnya adalah menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun tentang nikmat Allah maka ucapkanlah atau sampaikanlah. Nah, syukur itu ulama mengatakan ada rukunnya Bapak Ibu, biar syukur kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang pertama, syukur keyakinan, meyakini bahwa semua yang Allah berikan kepada kita semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini meyakini bahwa saya punya harta karena saya bekerja, itu wasilah. Saya sehat karena saya konsumsi makanan-makanan yang bagus, bergizi. Saya punya pangkat ini karena memang kompetensi saya. Jadi sebetulnya yang membuat kita ini bisa seperti ini, yakinilah bahwa semua ini adalah al-i'tiqadu bi ni'matillah. Ya, al-i'tirafu bi ni'matillah. Meyakini bahwa semuanya ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai nanti kayak Fir'aun, dia tidak mengakui bahwa semuanya ini adalah karunia dari Allah. Akhirnya dia merasa merasa jumawa, jadi malah mengaku Tuhan. Yang kedua, ucapkan dengan lisan, rukunnya. Pertama meyakini dengan hati, kemudian yang kedua ucapkan dengan lisan, alhamdulillah, kemudian berkata-kata yang baik. Nah, yang ketiga yang adalah penting rukun syukur itu, agar syukur kita terima Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tiga rukun syukur ini kita kerjain, meyakini semuanya ini adalah karena dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kemudian kita ucapkan dengan lisan, mengakuinya dengan lisannya. Ketiga, menggunakan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan untuk ketaatan, maka insya Allah syukur kita terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syukur kita terima Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang sudah Allah berikan bakalan Allah berikan terus menerus, kemudian juga ditambah nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Itu definisi syukur, ya, menyebut-nyebut kebaikan yang memberi. Wasabru, yang keempat, simbol keimanan itu sabru, sabar. Apa sabar itu? Wa huwa tarku syakwa min alamil bahwa li ghairi ta'ala. Syukur itu, sabar itu meninggalkan, meninggalkan keluhan min alamil bahwa, dari sakitnya ujian, pahitnya ujian, li ghairi ta'ala, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabar itu nggak boleh ngeluh di hadapan makhluk, nggak boleh ngeluh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini definisi yang sabar yang dalam banget nih, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluhan kita ini sia-sianya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keluhan kita ini kepada makhluk. Nanti kita pengen curhat ngeluh sama makhluk, mending kalau dapat solusinya, yang ada malah nanti kita kecewaan. Nah, ini definisi sabar. Sabar itu tahan diri, baik lisannya, perbuatannya. Wa yang bagi lana anak wa bidu'ai kami dari bin Habib. Nah, seyogyanya kita ini berdoa dengan doanya Imam Tamimi Ad-Dari bin Habib alladzi 'allamahu iyyahu Sayyidul Khadir alaihi salam. Nah, doanya ini yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihi salam inda ruju'i, ketika beliau keluar kembali ke bumi, bisa bi akhdil jinni iyyahu ila Madinah asy-Syarifah. Ya, dengan sebab jin membawa Imam Khadir itu ke Madinah Asy-Syarifah. Nah, ini doanya begini. Wa huwa hadza, dan doanya punya Allahumma ya Allah qanni nabi ma'ruzaqtana. Ya Allah, jadikan saya, jadikan kami yang punya sifat qanaah, menerima dengan apa-apa yang kau rezekikan kepada kami. Wa'simna, dan jauhi kami, pelihara kami, hindari kami min haitsu nahaitana, dari sekiranya yang kau larang. Wala tuhwijna ila man admaitaha anna, jangan kau jadikan kami merasa butuh kepada hambamu, kepada orang yang telah kau berikan kecukupan. Ini doanya sudah jelas banget. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang butuh banget dengan makhluknya. Wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulkan kami pada rombongannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bikasihi fasqina, dengan gelasnya Nabi Muhammad berikan kami minum. Wa min ma'asika jannibna, dan dari kemaksiatan kepadamu ya Allah jauhkan kami. Wa ala taqwa amitna, dan atas takwa wafatkan kami dalam keadaan takwa. Wal dzikri ahlul himma, dan ilhamkan kepada kami untuk selalu berzikir kepada ya Rabb. Wa min warithil jannatin na'im faj'alna wa asqidna wa tusqina, dan jadikan kami, bahagiakan kami dengan menjadi pewarisnya surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wala tusqina wala tashqina ya dzal jalali wal ikram, dan jangan kau buatkan kami celaka, wahai Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Waruya anna sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, dirwatul imani arba'u khilalin, puncaknya keimanan itu ada 4. Yang pertama as-sabru lil hukmi, sabar dalam hukumnya Allah. Waridha bil qadari,
dan ridho dengan takdirnya Allah, wal ikhlasu ditawakkuli, dan ikhlas dengan penuh dengan tawakal, wal istislamu lirabbi, dan menerima kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu sabi'ata asyarata, dan maqalah yang ke-17 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anhu qol, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, al ummahatu ayusul arba'un, induk itu, pokok itu, arba'un, ada 4 dalam segala minal asyai, dalam segala hal. Ummul adwiyati, yang pertama ummul adwiyati, pokoknya obat, induknya obat-obat. Yang kedua ummul adabi, pokoknya adab-adab. Wahiyah ma'rifatu ma yatahrazzu bihi an jami'an wa yakhafaf. Induk obat itu maksudnya segala sesuatu yang harus kita ketahui agar kita terhindar dari berbuat salah. Wa ummul ibadati, dan induknya ibadah-ibadah. Wahiyah fi'lul mukhallafi ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbih. Ibadah itu pekerjaan, aktivitas yang kita kerjakan sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Wa umul amani, dan induknya hayalan-hayalan. Apa hayalan itu? Wahya takdiru husuli syai'in bil mumta'inu aw mungkinin. Hayalan itu mencapai sesuatu yang enggak mungkin, ya. Jadi mencapai sesuatu dengan hayalan itu enggak mungkin. Nah, ini ada 4 induk, ya, 4 pokok. Yang pertama pokok obat-obat, kemudian pokoknya adab, yang ketiga pokoknya ibadah, yang keempat pokoknya atau induknya hayalan-hayalan. Fa'umul adwiyati, nah ini jelaskan, fa'umul adwiyati killatul akli, maka ada pun yang disebut dengan induknya obat dan segala obat itu apa? Killatul akli, sedikit makan. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi kita semuanya sebagai bentuk bahwa kita terus ada progres menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Yesus bermakmum nasihatnya pada kita semuanya, yang namanya hijrah itu berubah menjadi buruk menjadi baik, baik menjadi lebih baik menjadi yang terbaik. Itu artinya dalam kehidupan kita, dalam hal amal ibadah juga harus ada progres terus meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.